10 sekarang. Mereka tadi jadi ibu, ya sekarang mereka jadi ayah. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh. 1. Adil. 2. Dan tak bercacatnya. 3. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anak. Yang keempat fungsinya, telah menasihati kamu. 5. Menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam ayat 12. Dan meminta dengan sangat. Tambahkan kata mendisiplin. Ya di ayat 12 itu. Mendisiplin, meminta dengan sangat itu mendisiplin. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, kita melihat ini. Jadi ada 4 fungsi mama menurut Alkitab ini. Ramah, mengasuh, merawat, menyayang. Beda ya, itu di ayat 7 sampai yang ke-8 tadi. Ada 6 fungsi papa. Saleh, adil, ya, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Oke, saudara lihat di Alkitab itu. Nah, saudara, ini hebat lagi. Satu-satunya buku di dunia ini yang memberitahukan kepada dunia siapa mama dan siapa papa, cuma ayat ini. Tidak ada tulisan lain sehebat ayat ini di dunia. Maka itu dahsyat Alkitab ini. Kita harus pakai bukan cuma untuk orang Kristen. Kita sampaikan kepada banyak orang. Nah, dari sini kita melihat mengapa kalau ayah dirusak, anak-anak pasti rusak. Kita temukan di ayat ini. Coba kita lihat dari 2 figur mama dan papa. 4 dan 6. Saudara sepintas. Siapa pembentuk karakter? Siapa pembentuk karakter? Ayah. Salah satu contoh. Ini kita teliti. Dan itu sungguh menyenangkan. Maaf ya saudara. Orang yang pertama kali mendengar saya ngajar, kalau mereka belajar teologi, mereka akan dibuat pusing. Karena yang saya sampaikan, gak ada unsur teologi sama sekali. Kenapa? Karena saya tidak belajar teologi untuk mengajar, saya belajar kehidupan dari firman ini. Dan itu bedanya. Maka itu konsep ini gak ada di teologi. Saya pakai konsep sederhana yang Tuhan Yesus ajarkan. Belajarlah dari anak-anak. Jadi saya bisa mengajar seperti ini karena saya belajar dari anak-anak itu. Dan orang yang tahu kami gak punya anak kandung sampai heran. Kamu kan gak punya anak kandung. Justru anak-anak itu seperti anak kandung kami belajar dari mereka. Menyenangkan sekali. Lihat fakta ini. Waktu kita masih kecil, kita lebih senang minta nasihat ke mama atau ke papa kalau nasihat. Ayo, jawab yang tegas. Mama, aneh. Mengapa semua anak di dunia sudah ngerti dari sejak kecil nasihatnya ke mama? Padahal dari surga, penasihat itu mama atau papa? Kita baca tadi. Nah, saya menemukan mengapa papa di surga tidak pernah memberi hak nasihat kepada mama? Karena mama itu lembek, apa-apa boleh. Dan anak-anak sudah tahu manipulasi. Hebat saudara, ayat ini tuh hebat sekali. Betul? Nah, padahal nasihat itu penting untuk kehidupan manusia. Nasihat itu jalur hidup, saudara. Nah, setan tahu ayat ini. Penasehat anak-anak dirusak duluan. Siapa itu? Bapaknya. Saudara bisa bayangkan kalau anak gak punya penasehat, hasilnya liar, itu saja. Dan itu terjadi. Mama tidak mungkin bisa menasehati karena dia yang tahu susahnya hamil dan melahirkan. Sulit jadi penasehat. Maka itu mama cenderung apa-apa boleh. Dan anak-anak saya pegang manipulasi. Maka itu mama-mama, anak minta saya bilang, tunggu papamu. Nah, kalau penasehat gak pulang-pulang, ini yang celaka.
Maka itu setan ini kurang ajar betul, merusak ya seperti itu. Hebat Alkitab itu. Nah, sampaikan ini, saya tuh ngajarin ini bukan cuma di gereja. Di forum-forum umum mereka mau tanya, betul ini luar biasa. Suruh bicara suami istri. Wah, Alkitab ini buku paling hebat dah. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah bahas suami istri seperti Alkitab. Jadi kalau saya memberi, dia minta ceramah atau seminar keluarga, semua narasumber kan selalu menyebutkan pustakanya, bukan? Kalau enggak pakai bahan apa. Nah, di kalangan yang bukan Kristen, saya tuh nggak bisa menyebutkan pustaka. Oh, nggak ada cuma jadi Alkitab. Kalau saya menyebutkan pustaka, bubar mereka. Saya ngomong dulu. Dan mereka lihat saya nggak nyebutkan pengarang siapa, buku mana, tahun berapa. Enggak. Saya cuma ngomong saja. Begini suami, begitu istri. Sekarang dengar. Tidak ada di antara mereka selesai seminar nggak tanya, Bapak baca buku apa? Karena mereka kagum, kok bisa ada seperti itu? Saya jawab, kalau mereka tanya serius, maaf, itu kitab suci kan? Oh begitu. Saya sering beli untuk mereka Alkitab. Saya bilang, jangan terima sebagai kitab suci agama. Ini cuma buku biasa. Saya banting, saya lipat-lipat. So mereka tuh yakin bahwa ini bukan buku kudus, ini buku buatan manusia, tapi isinya berguna. Nah, yang buat saya repot itu kalau mereka tanya halaman berapa. Nah, itu kan nggak sama semua kitab kita. Aduh, saya tuh bingung. Saya harusnya nggak hafal saya. Saya usah jadi mereka buka cari buku yang ini. Oh, menarik sekali, saudara. Ya, contoh tadi ini. Alkitab itu hidup. Nah, ini kesalahan gereja. Alkitab kita miliki untuk kita. Enggak. Harus terbuka untuk dunia ini. Bahkan setiap 4 tahun ini, saya selalu khotbah untuk meyakinkan orang Kristen dan dunia, Yesus itu bukan orang Kristen. Oh, enggak, amin. Kaget pasti saudara. Saya mau bilang Yesus orang Kristen. Ayo cari KTP-nya. Benar, dia bukan orang Kristen. Dia itu Yesus. Karena kita mengkristenkan dia, yang lain nggak bisa terima dong. Nah, itu kesalahan kita lagi. Saya berusaha betul membebaskan Yesus dari agama Kristen. Lu benar. Mau marah-marah lah, itu fakta. Selama kita mengkristenkan dia, orang nggak bisa terima yang lain. Atau tidak, saudara? Kasihan. Untuk apa Yesus mati kalau begitu? Kalau cuma kita kristenkan dia, ini kegoblokan gereja. Maka itu ayo kita bongkar isi Alkitab, bukan sebagai agama, tapi sebagai kehidupan. Orang terima. Belum selesai. Bicara kesehatan nyimpang dikit. Bicara kesehatan, saudara harus tahu. Musa adalah orang satu-satunya, bukan cuma orang pertama loh. Karena gak ada kedua, kalau dua yang jiplak namanya. Musa adalah orang satu-satunya di dunia yang sejak 3.500 tahun yang lalu menemukan hukum kesehatan yang baru diakui sekarang. Ya, betul tidak, Sir? Mengapa Musa bisa menulis? Jadi kok bicara kesehatan pakai Alkitab saja. Kita Kejadian. Kata pertama dipakai makanan manusia adalah fiber. Biji-bijian. Itu kan serat. Itu Kejadian 1. Bayangkan, saudara. Dikenal ribuan tahun yang lalu. Mengapa binatang ini boleh dimakan, binatang itu tidak? Ikan ini boleh, ikan itu tidak. Seafood ini boleh, seafood itu tidak. Karena itu semua kesehatan. Nah, cuma orang Kristen rajin melanggar semua. Karena dilarang itu enak semua masalahnya. Tapi itu bicara kesehatan. Jadi pakai buku ini. Saya nggak bisa menunjukkan pustakanya, semua ada di Alkitab. Kalau mereka tanya baru saya ngomong. Nah, itu contoh-contoh. Jadi kita tuh nggak akan kekurangan bahan untuk bicara kepada dunia tentang semua segi kehidupan. Bicara ekonomi, Musa luar biasa. Bicara pemerintahan, politik, pendidikan, wow, semuanya ada. Nangkep nggak kalau kita bahas ini? Nah, kalau sudah memuridkan, pakailah cara ini. Murid-murid kita ini kita harus tahu dulu dia kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, latar belakang bagaimana. Nah, kita minta hikmat Roh Kudus, kita sampaikan. Sebab mereka makannya enak, sama seperti anak. Mereka kalau nggak cocok makanannya, mau 3 jam nggak selesai itu. Mulutnya aja penuh, betul nggak? Nah, yang goblok itu yang nyuapin ini. Dia nggak suka kok dipaksa.
Apalagi terus dibawa jalan ke tetangga jauh. Aduh, ini kasihan anak ini makan kok jalan-jalan. Nggak bisa.